Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Hermalia Endesta dengan NPM 22411067 dari kelas Manajemen 22C. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Pengantar Statistika. Yang pertama, pengertian. Statistika adalah sebuah cabang dan matematika terapan yang mempelajari cara-cara yang A. mengumpulkan dan menyusun data, mengolah dan menganalisis data, serta menyajikan data dalam bentuk diagram. Yang B. yaitu menarik kesimpulan dan menguji hipotesis atau dugaan yang didasarkan pada hasil pengolahan data. Statistika umumnya bekerja dengan data numerik yang berupa hasil cacahan ataupun hasil pengukuran, atau dengan data kategori yang didisklasifikasikan menurut kriteria tertentu. Selanjutnya yaitu kegunaan, peran, dan jangkauan. Yang A yaitu kegunaan. Kegunaan terdiri dari 3, yaitu analisis data, peramalan, dan uji hipotesis. Yang B, peran dan jangkauan. Statistika digunakan para ilmuwan dan perekayasaan untuk membuat simpulan dari suatu teori melalui suatu eksperimen, pengamatan, dan pencatatan nilai satu atas lebih variabel yang menjadi pokok perhatiannya. Manfaat statistika dibagi menjadi 4. Yang pertama, menjelaskan hubungan antara variabel-variabel. Yang kedua, membuat rencana dan ramalan. Yang ketiga, mengatasi berbagai perubahan. Yang keempat, membuat keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, landasan kerja statistika. Landasan kerja statistika meliputi yang A. variasi. Statistika bekerja dengan keadaan yang berubah-ubah atau bervariasi. Misalnya, keadaan penduduk, keuangan, GNP, kematian, kelahiran, dan pertumbuhan biji kacang hijau. Yang B. reduksi. Statistika dapat bekerja secara reduksi. Artinya, tidak seluruh informasi yang harus diolah. Tidak seluruh subjek atau anggota populasi harus diteliti, melainkan cukup dengan sampel-sampel yang mewakili saja. Yang C. generalisasi. Statistika induktif atau inferensial bekerja untuk menarik kesimpulan umum atau generalisasi yang berlaku untuk anggota-anggota populasi berdasarkan sampel-sampel yang representatif. Yang D. spesialisasi. Statistika selalu berkaitan dengan angka-angka atau kuantitatif. Statistika mempunyai angka-angka yang lebih nyata dan dapat dinyatakan dengan angka-angka. Selanjutnya yaitu pendekatan dalam statistika. Pendekatan dalam statistika meliputi yang pertama, objektif. Objektif statistika yang mengandung angka-angka tadi dapat diterima oleh semua orang tentang sebutan angka yang ditulis. Demikian pula rumus-rumus yang seharusnya digunakan dalam menganalisis suatu data. Angka statistika dapat digunakan sebagai alat pengungkap kenyataan dan kebenaran berbicara apa adanya. Yang kedua yaitu universal. Universal statistika tidak hanya digunakan dalam bentuk disiplin ilmu saja, tetapi dapat digunakan secara universal dalam berbagai disiplin ilmu. Selanjutnya yaitu jenis statistika. Yang pertama, statistika deskriptif, bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran objek yang diteliti, sebagaimana adanya tanpa menarik kesimpulan atau generalisasi. Yang kedua, statistika inferensial, merupakan statistika yang menaksir secara umum atau suatu populasi dengan menggunakan sampel.
termasuk di dalamnya teori penarikan dan teori uji. Kegiatan statistik ini mulai merupakan data sampai dengan uji hipotesis. Selanjutnya yaitu pengertian data. Yang A. Pengertian data adalah bentuk jamak dari datum. Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Sedangkan data adalah segala keterangan atau informasi yang dapat memberikan gambaran suatu keadaan. Yang B. Syarat data yang baik. Yang pertama, data harus objektif atau sesuai dengan sebenarnya. Yang kedua, data harus mewakili atau representatif. Yang ketiga, data harus up to date. Yang keempat, data harus relevan dengan masalah yang akan dipecahkan. Pembagian data. Menurut cara memperolehnya, data dibagi atas. Yang pertama, data primer. Yang kedua, data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi serta diperoleh langsung dari objeknya. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Biasanya data itu dicatat dalam bentuk publikasi. Selanjutnya, data menurut sifatnya. Yang pertama, data kualitatif adalah data yang dikategorikan menurut kualitas objek yang dipelajari. Yang kedua, data kuantitatif adalah data yang memiliki harga yang berubah-ubah atau bersifat variabel. Dibagi menjadi dua bagian, yaitu data diskrit adalah data yang diperoleh dengan cara menghitung atau membilang. Data kontinu adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur. Selanjutnya, jenis data. Jenis data secara garis besarnya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu data dikotomi dan data kontinum. Yang pertama, data dikotomi. Data dikotomi disebut data diskrit atau data kategori data nominal. Data ini merupakan hasil perhitungan sehingga tidak dijumpai bilangan pecahan. Data kotomi adalah data yang paling sederhana yang disusun menurut jenisnya atau kategorinya. Dasar dalam penyusunan kategori data tidak boleh tumpang tindih. Kalau kita melakukan kategori secara alamiahnya, maka data tersebut data dikotomi sebenarnya. Dan jika kategori dibuat-buat sendiri atau rekayasa, maka disebut dikotomi, dibuat-buat. Selanjutnya yaitu data kontinum. Data kontinum terdiri atas 3 macam. Yang pertama, data ordinal. Ialah data yang sudah diurutkan dari jenjang yang paling rendah sampai jenjang yang paling tinggi. Yang B, data interval. Ia mempunyai beberapa sifat nominal dari data ordinal. Di samping itu ada sifat tambahan lainnya pada data interval, yaitu mempunyai nol mutlak. Yang C, data rasio. Ialah mengandung sifat-sifat interval dan selain itu juga ia mempunyai nilai nol mutlak. Pengumpulan data. Dalam statistika, proses pengumpulan data ada 2 cara, yaitu yang pertama densus, yang kedua sampling. Penyajian data. Yang pertama, cara penyajian data: diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, diagram gambar, dan tabel. Yang kedua, tujuan penyajian data yaitu yang pertama, memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi. Data lebih cepat ditangkap dan dimengerti. Data
memudahkan dalam menganalisis data, membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih cepat, tepat, dan akurat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.